Dan pada saat ini kami akan menyampaikan hasil wawancara kami kembali dengan Ketua Sekjen Serikat Pekerja Danamon yang hari ini sedang menggelar aksi demo yang berlokasi di Tugu Tani. Berikut kita simak wawancara reporter kami yang sedang bertugas di lokasi. Ini sudah ada di media, ya, tanggapan dari manajemen di media online yang menyatakan bahwa manajemen telah menjalin komunikasi yang intensif, ya, yang difasilitasi oleh pejabat dari Kemenaker, termasuk proses edukasi terkait dengan ketenagakerjaan. Jika yang dimaksud komunikasi yang intensif itu dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan di Danamon yang menyangkut ketenagakerjaan, sesungguhnya itu inisiatif kami. Jadi kami sejak terbentuknya kepengurusan ini di bulan Maret kemarin, kami sudah meminta berbicara langsung dengan Dirut yang saat itu dijanjikan bulan Mei. Tentu kami paksa secepat-cepatnya karena persoalannya sudah sangat masif ya di Danamon, sehingga pada tanggal 22 April 2016 kemarin kami bertemu dengan Dirut kami, Seng Sawah, dan seluruh jajaran direksi. Nah, di situ kami sampaikanlah beberapa persoalan penting yang harus segera ya diselesaikan oleh Danamon. Salah satunya adalah PHK massal, ya. Kami sebut sebagai PHK massal. Kemudian persoalan kinerja karyawan yang dipaksakan rendah sehingga mereka tidak mendapatkan kenaikan gaji dan bonus. Anda bisa bayangkan level menengah bawah karyawan Danamon itu naik gaji paling ada yang cuma 100.000, 150.000 ya. Yang bergaji UMR terutama, yang ditunggu setahun sekali itu nggak didapatkan. Ini luar biasa. Ini yang menjadi concern kami, Pak. Jadi dalam komunikasi itu kita sampaikan. Tetapi faktanya, tanggapannya ya nihil lah ya, bisa katakan nihil. Malah respon yang terlihat dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh manajemen malah kontraproduktif dengan hasil pertemuan itu. Sehingga tentu saja kawan-kawan kecewa. Rakyat kecewa. Saat itu kami protes keras soal pemberian PE2 yang tidak jujur, karena ini bertentangan dengan value-nya Danamon sendiri, jujur. Sehingga dari waktu ke waktu akhirnya kami mengambil langkah mengadukan persoalan kami ini ke pihak ketiga yang seharusnya tidak perlu dilakukan kalau terjalin komunikasi yang intensif tadi. Jadi saya perlu tanda tanya ini tanggapan manajemen yang dimaksud dengan intensif itu seperti apa. Kalau terjadi komunikasi yang intensif tentu nggak akan terjadi di ibu hari ini, Mas. Nggak akan terjadi. Jadi menurut kami ini nggak benar. Kalau disebut komunikasi intensif itu dalam forum pertemuan resmi sejak kepengurusan ini terbentuk baru sekali. Itu pun kami paksa ketemu dengan manajemen. Selebihnya tidak ada. Secara kesepakatan antara serikat dengan manajemen, kita itu punya jadwal pertemuan sebulan sekali minimal, itu dengan HR, 3 bulan sekali dengan CEO. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 8 bulan, belum ada pertemuan itu, baik yang bulanan maupun triwulanan. Jadi di mana kata intensif tadi, nggak ada. Memang pernah terjadi pertemuan di kementerian, kami difasilitasi oleh PPHI, ya. Itu terjadi karena kami bersurat mengadukan persoalan kami dan kami minta dimediasi. Sehingga mereka manggil kami sampaikan semua persoalan meskipun tidak selengkap yang sesungguhnya ya. Dan akhirnya manajemen dipanggil oleh kementerian dan kami hadir. Pada tanggal 9 September, 1 orang perwakilan direktur datang, kami datang. Saat itu terjadilah kesepakatan. Kesepakatannya adalah kami akan menuju meja perundingan. Kita sepakati sebelum berunding diadakan pelatihan ya, tentang hubungan industrial, dan alhamdulillah kami mampu menghadirkan 50 pengurus serikat pekerja Danamon dari seluruh Indonesia ya. Kemudian dari perwakilan manajemen antara kurang lebih 20 orang. Di situ terbukalah karena
yang menyampaikan materi mengenai hubungan industrial itu langsung para direktur di kementerian itu. Hampir semua direktur hadir. Sehingga terbukalah ya cakrawala kami setidaknya antara manajemen yang mengikuti pelatihan itu dan seluruh pengurus pekerja yang berada dalam satu ruangan yang sama itu memiliki pemahaman yang sama tentang hubungan industrial. Kemudian kami akhirnya menuju ke meja perundingan. Sayangnya Mas, di tengah jalan ya, kesepakatan 9 September itu satu tidak disosialisasikan kepada seluruh minimal pejabat Danamon. Sehingga para pejabat ini melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan yang telah kita sepakati dalam pertemuan 9 September. Ya. Akhirnya ya kami sangat kecewa lah. Kami ingatkan secara lisan, kami ingatkan melalui WA, kami email. Ya, tidak dilakukan, sehingga kami mundur dari perundingan. Karena sesuai yang kami terima dari pelatihan itu bahwa syarat terjadinya PKB itu satu, pertama adalah itikat baik dulu. Dengan tidak melaksanakannya kesepakatan 9 September itu, kami memandang bahwa manajemen tidak melaksanakan, tidak menunjukkan itikat baik. Merespon email kami aja tidak, menjawab WA juga tidak. Lalu itu saya ingat hari Jumat, ya, tanggal 31 September ya, atau 30 September. Sehingga pada hari Senin tanggal 3 Oktober kami dipanggil lagi sama kementerian. 2 direksi hadir, kemudian saya selaku sekjen dan ketua hadir di situ. Terjadilah kesepakatan berikutnya yang disebut sebagai kesepakatan 3 Oktober. Poin pertama dalam kesepakatan itu yang menarik. Kita sepakati bahwa manajemen akan mensosialisasikan kesepakatan 9 September. Akhirnya kita ambil jalan tengah. Oke lah, karena manajemen mengaku telah mensosialisasikan padahal belum. Judul dari kesepakatan nomor 1 pada tanggal 3 Oktober itu adalah manajemen akan mensosialisasikan kembali kesepakatan 9 September. Dan beberapa poin, 4 poin saat itu ya. Dan sayangnya hari itu seluruh tim perunding dari Serikat Pekerja siap berangkat. Ya. Kami menunggu sampai tengah malam di sekretariat ini, menunggu email blast dari manajemen tentang sosialisasi itu nggak kunjung datang. Sampai besoknya nggak kunjung datang. Sehingga kami menyatakan oke, manajemen berarti telah 2 kali melanggar kesepakatan. Jadi kita tidak melaksanakan perundingan. Sayangnya saat itu ada email blast dari manajemen kepada seluruh karyawan Danamon yang menyudutkan serikat lah, seolah-olah kami yang salah. Dan kami tanggapilah email blast itu dengan fakta-fakta yang runtut soal kronologis kejadian kenapa sampai PKB ini gagal dilaksanakan. Jadi dasarnya itu Mas. Kami tidak melihat sesuai statement yang ada di media bahwa manajemen telah menjalin komunikasi dengan intensif, enggak. Justru kami yang berinisiatif dan tidak mendapatkan respon yang semestinya. Ya. Kemudian dikatakan juga di situ bahwa kita sedang menuju dalam tahap perundingan atau pembaruan PKB. Iya. Ya. Dalam kesepakatan itu kita dikasih waktu oleh negara sejak tanggal 1 Oktober sampai batas waktu 30 hari kerja untuk berunding. Tapi faktanya kami menunggu terus. Nggak ada. Ada memang kemudian ajakan-ajakan itu, tetapi kami sudah melangkah menuju demo. Nggak mungkin hari ini kita terus berunding. Yang kita mau sebenarnya Mas bukan berundingnya. Simpel kok. Sepultura ini sama CEO ditandatangani setuju, selesai. Rakyat tenang, kami pun tenang. Ya, pengurus juga tenang. Baru ini kita bahas dalam PKB. Bagaimana memformulasikan bahasa Sepultura ini ke dalam bahasa hukum di PKB. Itu sebenarnya harapan kami. Jadi demo kami itu tidak menuntut PKB, menuntut Sepultura disetujui. Karena Sepultura ini Mas, bukan tuntutan yang aneh-aneh. Sesungguhnya ini semua adalah hak rakyat yang dulu pernah kita punya, tetapi dihilangkan atau dikurangi. Ada yang dihilangkan, ada yang dikurangi oleh manajemen. Jadi yang kita tuntut adalah sebenarnya kembalikan hak kami. Cuman itu doang. Tidak ada kita nuntut misalnya naik gaji 100%, tidak ada. Kami sadarlah, kami tahulah ya, situasinya tidak harus memaksa kami untuk begitu. Meskipun secara kinerja bank, ya, sesuai yang teman-teman lihat di media, tanggal 25 Oktober kemarin diumumkan, kita sudah membukukan keuntungan 2,5 triliun baru dalam 3 semester. Ya. Tetapi
perlakuan terhadap rakyatnya luar biasa, sangat bertolak belakang. Gitu ya. Nah, kemudian dikatakan dalam media ini menjaga proses transformasi ini supaya berjalan dengan baik. Oh tentu, ya. Kami sangat berkomitmen untuk mendukung proses transformasi itu, tapi dengan sesuai dengan filosofi transformasi yang sesungguhnya, berubah menuju hal yang baik, berubah menjadi lebih baik. Gitu. Yang terjadi kan rakyat menerjemahkan bahwa transformasi ini diterjemahkan sebagai pemecatan. Hingga hari ini, ya 3 tahun berjalan ini, sudah 10.000 lebih, kurang lebih ya, karyawan Danamon yang ter-PHK. Bayangkan Mas, 10.000. Itu sama dengan jumlah seluruh karyawan bank tetangga ya. Mereka melakukan secara bertahap, ya, masif, menyebar seluruh Indonesia. Jadi seolah nggak kelihatan. Tapi di media Anda bisa lihat, di media online Anda bisa lihat total karyawan yang asumsi mereka mungkin ya, total karyawan yang sudah di PHK. Anggota kami saja, ya, pada bulan Maret tahun 2015 itu ada 6.632. Pada bulan Maret tahun 2016, setahun kemudian menjadi 3.300. Berarti separuh lebih anggota serikat pekerja itu ter-PHK tanpa kami ketahui. Kecuali sedikit karena melapor. Artinya apa? Kalau terjadi PHK terhadap anggota serikat, tidak diberitahukan kepada serikat, itu jelas pelanggaran undang-undang. Pelanggaran undang-undang, itu luar biasa. Jadi, padahal dalam kurun waktu setahun itu, ada kurang lebih 500 penambahan anggota baru. Jadi, hitungan kasar, selama kurun waktu 1 tahun itu, ada 3.500 anggota serikat yang di PHK. Yang ter-PHK lah ya. Ini yang kita sayangkan ya. Dan bukan kami menyayangkan anggota kami keluarnya, bukan, tapi cara yang terjadi itu jelas melanggar undang-undang. Jadi dikatakan di sini kalau Danamon itu comply, faktanya menurut saya tidak. Jauh dari kata comply. Itu baru satu kasus soal PHK. Belum kasus-kasus yang lain. Kasus PKWT, outsourcing, luar biasa Mas. Jadi itu salah satu contoh betapa ya komunikasi kami ini sebenarnya tidak bagus. Kalau selama 20 tahun saya bekerja di Danamon, yang saya lihat titik nadir paling rendah hubungan industrial terjadi ya tahun ini. Makanya reaksi rakyat ingin demo itu ya nggak bisa diingkari ya. Itu suara hati soalnya. Kita ini suara hati. Meskipun intimidasi masif terjadi. Mencegah karyawan untuk demo, berbagai macam pengaduan. WA saya ini yang namanya pengaduan karyawan mengenai betapa mereka dikumpulkan, diintimidasi, katanya melanggar ini. Jelas kita nggak ada yang dilanggar, kita sangat mengikuti undang-undang. Demo ini kan dilindungi undang-undang, Declaration of Human Rights, Undang-Undang Dasar 45, kemudian Undang-Undang Nomor 9 tahun 99 mengenai hak menyampaikan pendapat, juga Undang-Undang Nomor 39 tahun 98 tentang HAM. Itu dasar kami melakukan demo. Dan ini demo, bukan mogok. Karena yang melaksanakan karyawan Danamon, maka otomatis terkait dengan kerja dia hari-hari. Kami demo, apakah meninggalkan pekerjaan? Oh jelas, pasti meninggalkan pekerjaan. Apakah diperlukan izin? Tidak. Yang penting diberitahukan, karena di Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja tidak disebutkan harus izin. Ya. Pasal 28 jelas sekali bahwa siapapun dilarang menghalang-halangi. Kalau menghalang-halangi sanksinya pasal 43 pidana sampai 5 tahun dan denda sampai 500 juta. Di pasal 29 memang ada yang bunyinya harus disepakati ya. Perusahaan wajib memberikan kesempatan tetapi disepakati oleh kedua belah pihak. Antara perusahaan dengan serikatnya. Dan itu dituangkan dalam perjanjian atau PKB. Dan di PKB kami tidak menyebutkan bahwa apabila anggota ikut kegiatan serikat harus minta izin, tidak disebutkan. Tetapi mereka dipaksa harus cuti, minta izin. Ya logikanya Mas, mana mungkin kami demo diizinkan. Demo hari ini, kawan-kawan, kita berharap mampu membuka mata publik ya. Manajemen, masyarakat, regulator atau pemerintah, dan dunia bahwa ada persoalan yang masif di Danamon yang kami berusaha selesaikan secara bipartit tidak bisa diselesaikan.
Semoga masyarakat mengetahui dan bisa mendorong, membantu kami menyelesaikan masalah kami sehingga persoalan-persoalan kesejahteraan karyawan itu tidak lagi ada. Ya. Clear, dan kami akan tumbuh menjadi perusahaan yang sesuai cita-cita. Tahun depan kita akan masuk buku 4, perusahaan kelas kakap. Semoga itu terjadi. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami juga kembali terhubung dengan reporter kami yang akan menyampaikan hasil wawancara dengan Sekjen Sekretariat Serikat Pekerja Danamon di Tugu Tani, Jakarta. Oke pemirsa, saat ini kami akan kembali mewawancarai Sekjen dari SP Danamon, yaitu Bapak Muhammad Afif. Dan saat ini saya sudah bersama beliau. Halo Bapak. Halo, apa kabar? Bapak Afif bisa menjelaskan tentang hari ini kan ada demo. Sebenarnya penyebab demo dari SP Danamon itu sebenarnya ada apa atau ada kejadian apa sebenarnya? Baik. Penyebabnya banyak, ya. Penyebabnya banyak sekali. Seperti yang kawan-kawan media semua tahu bahwa kita punya 10 tuntutan rakyat yang kita sebut sebagai sepultura. Sepultura itulah penyebab kami demo. Kenapa kami demo? Karena kita sudah berkomunikasi dengan manajemen pada berbagai kesempatan sejak tahun 2014 ya sampai tahun 2016 ini. Awalnya nggak sampai 10, jadi bertahap satu tambah terus. Sesungguhnya sekarang hal-hal yang diminta oleh rakyat Danamon itu sudah lebih dari 10. Nah, cuman oke lah ya, 10 ini simbol sebenarnya Mas. Simbol banyak sebenarnya ya. Hak-hak karyawan Danamon yang secara bertahap dihilangkan atau ada yang dikurangi gitu ya. Sehingga menumpuk sehingga ada dorongan dari anggota kami dari seluruh Indonesia untuk melakukan sesuatu ya. Jadi gini, kalau kita runut dari awal kejadiannya itu 2014 pertama kali Danamon punya program yang namanya transformasi ya. Tentu kalau kita bicara transformasi itu seperti halnya kita bicara kupu-kupu ya. Berawal dari sebuah ulet yang kita geli melihatnya ya, lalu dia menjadi kepompong, lalu dia berubah menjadi makhluk yang sangat indah, kupu-kupu. Tentu kami waktu itu menganggap bahwa kita akan menjadi sebuah makhluk yang indah seperti kupu-kupu. Harapannya begitu. Jadi dalam perjalanan transformasi itu tentu ada puasanya. Jadi kalau ulat berubah menjadi kepompong, itu dia akan nempel di pohon, hanya perlu 1 titik saja ketika dia berpuasa itu. Dan itu tidak merusak tempat di mana dia menempel. Lalu pada saatnya dia akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah, yang sama sekali berubah. Itulah sebenarnya filosofi transformasi yang sebenarnya. Tetapi waktu itu yang terjadi adalah transformasi diterjemahkan oleh karyawan Danamon sebagai sebuah usaha pemecatan. Sehingga tahun 2014 itu sudah ada lebih dari 2.500 karyawan di PHK. Dan itu bisa dilihat di media-media online, masih ada kalau teman-teman mau googling di sana ya. Itu mulailah karyawan gelisah. Nah, mulai ada istilahnya karyawan yang penilaiannya dianggap rendah meskipun kinerjanya bagus dan mencapai target-target sesuai yang ditetapkan di KPI, Key Performance Indicator, pada awal semester. Nah, penilaian rendah ini kalau dalam kami itu punya PA ya, penilaian akhir kinerja tahunan itu dalam angka 1 sampai 5. 5 itu baik sekali, 4 baik, 3 standar, 2 buruk, 1 jelek sekali. Rata-rata karyawan Danamon itu mengejar berangka 3, angka aman. Kenapa? Di situ berarti kita punya hak, ya, sesuai kesepakatan punya hak kita naik gaji dan dapat bonus. Ya. Kalau dia dapat PE2, dia tidak naik gaji dan dapat bonus. Lebih dari itu, yang dapat PE2 itu dia tidak bisa pinjam soft loan, bahkan tidak bisa pinjam koperasi. Padahal koperasi kawan ini nggak ada hubungannya sama manajemen. Ini kan kumpulan masyarakat Danamon berkooperasi, bergabung membuat unit usaha. Ini dikait-kaitkan dengan penilaian, ini luar biasa. Bagi mungkin karyawan-karyawan yang level atas, menengah atas, mungkin nggak ada masalah ya, karena secara ekonomi mungkin sudah bagus. Tapi Danamon ini mayoritas karyawannya yang menengah bawah, bahkan ada PKWT, ada outsourcing. Ini yang menyedihkan gitu ya. Sehingga secara absolut kami melihat terhadap mereka itu bukan peningkatan kesejahteraan yang terjadi. Peningkatan kesejahteraan ini kan amanat undang-undang ya.
Dibukanya investasi di Indonesia ini tujuannya pertama membuka lapangan kerja, dan kedua tentu meningkatkan pekerjanya, meningkatkan kesejahteraannya, meningkatkan skillnya, meningkatkan pengetahuannya, knowledge-nya ya, dan sebagainya, sehingga dia akan bertumbuh lah value-nya itu ya, dan seterusnya. Nah ini yang terjadi malah sebaliknya ya. PHK dilakukan luar biasa masif di Danamon dengan cara-cara yang menurut kami ya tidak patut lah. Sebagai sebuah korporasi besar yang beraset lebih dari 200 triliun seperti Danamon ya, melakukan hal-hal yang menurut kami itu tidak terhormat ya. Kami teman-teman serikat ini kalau melihat itu malu sebenarnya, malu pada diri sendiri. Kok bisa kita sebuah korporasi besar PMA ya, kemudian listed di pasar modal bisa melakukan ini terhadap karyawannya. Ini yang kami istilahnya kami coba berusaha untuk mengingatkan manajemen jangan lakukan ini. Ya, kalau teman-teman lihat, cek saja di web resminya Danamon, turnovernya level direksi saja deh, sama top level manajemen luar biasa mas. Tahun ini berapa direksi yang mundur? Ini sebenarnya kan indikasi ada sesuatu yang yang tidak baik lah di sana, sehingga sampai ada kejadian seperti itu, sampai berganti manajemen berkali-kali. Ini kan jelas nggak bagus buat membangun kultur, membangun kinerja teman-teman yang di bawahnya. Berubah pemimpin pasti akan berubah visi, berubah strategi, berubah konsep, berubah segala-galanya sehingga merubah cara kerja semua orang. Ini kan butuh waktu untuk adaptasi dan sebagainya. Ini pada akhirnya kan merugikan kita juga. Yang kita harapkan adalah terjadinya hubungan industrial yang harmonis di Danamon, sehingga Danamon ini akan menjadi tempat bekerja yang nyaman bagi karyawan. Gak ada lagi keraguan-raguan, ketakutan, intimidasi dan sebagainya. Sehingga dia bisa full 100% hidupnya itu untuk berkontribusi yang baik kepada perusahaan. Nah, di tengah-tengah terjadinya pengurangan karyawan yang masif ini, lucunya malah banyak terjadi rekrutmen. Dan rekrutmen itu dilakukan khususnya di level manajemen ya, level middle management ke atas, di mana dilakukan dengan cara pro hire. Dan itu berbiaya mahal ya. Berbiaya mahal sehingga otomatis mengganggu dong secara finansialnya Danamon. Dan yang pro hire ini juga dia pasti butuh waktu lah untuk beradaptasi dengan tim ya kan. Kemudian belum tentu dia bisa berkontribusi positif sesuai ekspektasi perusahaan ya. Ini yang kita sayangkan sikap manajemen. Sementara kita punya 30-an ribu karyawan Danamon, itu aset Pak. Masa sih iya 1 dari 30.000 karyawan itu tidak ada yang mampu menduduki jabatan-jabatan itu. Padahal kami semua bekerja di Danamon ini tentu kan berkarir dari bawah nih, berharap berkarir, belajar sehingga berprestasi, dan pada akhirnya ingin kesejahteraan kita naik dengan cara yang profesional, naik pangkat, naik grade, dapat jabatan, kesejahteraan meningkat ya. Perlakuan terhadap rekrutmen melalui pro hire ini melukai cita-cita karyawan Danamon yang sudah tulus mengabdi, berharap dia akan menduduki jabatan-jabatan tertentu baik untuk kepentingan Danamon maupun karir pribadinya, tiba-tiba di-insert oleh orang lain di atasnya, jadi dia mentok. Ini menyebabkan mereka-mereka yang pada posisi ini, satu pasti demotivated, kecewa ya, sehingga semangat untuk memajukan Danamon itu mungkin perlu dipertanyakan lagi. Ya akhirnya mereka bekerja aja, yang penting datang pagi, pulang sore, dapat gaji, dapat bonus, selesai. Tidak ada lagi passion untuk membuat Danamon ini menjadi bank nomor 1. Itu kan sayang. Nah ini semua bagi kami adalah sebuah aspirasi yang kami serap dari seluruh Indonesia mas ya, dari seluruh Indonesia. Jadi kepada siapa lagi kawan-kawan dari seluruh Indonesia ini mengadukan kondisinya kalau bukan ke SB. Dan ini semua tidak sekali kita komunikasikan dengan manajemen sejak 3 tahun yang lalu itu, tetapi ternyata tidak ada tanggapan yang semestinya, yang sepatutnya, yang positif lah ya. Justru yang kami amati dan kami alami semakin bertolak belakang dengan aspirasi yang datang dari rakyat dan kami sampaikan ke manajemen. Bertolak belakang. Ini yang membuat tanda kutip ya, rakyat itu marah. Ya. Dan 10 tuntutan rakyat itu yang kita kumpulkan itu sebenarnya adalah manifestasi dari marahnya rakyat itu. Dan hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu. Jadi gini, kami punya grup WA ya, sosmed,
Di handphone saya itu, semoga handphonenya sehat ya, ada 40 grup, kurang lebih 40 grup ya. Itu satu grup WA itu ada 256 membernya. Anggaplah rata-rata 200 kali 40. 8.000 karyawan Danamon setiap hari dengan pengurus serikat pekerja itu berkomunikasi secara dua arah terbuka. Ya, capek memang. 24 jam kadang saya kurang tidur di rumah pun, di kamar mandi, di toilet masih begini. Ngupdate dan berkomunikasi menjawab pertanyaan para anggota maupun non anggota. Ya. Isinya macam-macam. Kadang-kadang bertanya, kadang-kadang mengeluh kesahkan, kadang-kadang menjapri. Yang paling sering japri ini yang bikin capek. Karena mungkin kasus-kasus yang mereka hadapi tidak ingin diketahui kawan-kawannya di grup, sehingga harus japri gitu ya. Ini risiko buat saya, ini risiko dari komitmen saya untuk menerima amanat sebagai sekjen SP Danamon. Tapi saya menjadinya bahagia, artinya senang. Semakin banyak masalah rasanya adrenalin itu semakin naik. Bukannya takut, capek atau malah semangat. Ya mudah-mudahan ini bagi kawan-kawan pengurus Serikat Pekerja Danamon ini jadi ya ibadah lah ya, jadi jalan surga lah ya. Ya mungkin kami tidak bisa berbuat baik dengan cara yang lain dengan cara ini. Ya. Kemudian akibat komunikasi yang mulai terbuka itu lewat komunikasi grup-grup WA itu, karena mereka sudah bisa berkomunikasi langsung dengan pengurusnya, bisa menyampaikan aspirasi, masukan, kritik, bahkan kami minta dengan terbuka kepada seluruh anggota kami di seluruh Indonesia untuk awasi kami, kontrol kami, penggal kami kalau kami tidak amanah. Itu Pak. Dari semua yang tadi sudah Bapak Afif sampaikan itu, kalau seandainya kita runut ulang, Danamon ini adalah salah satu bank yang berhasil survive ketika beberapa tahun lalu di mana banyak bank yang dilikuidasi, betul kan Pak? Nah, terus sebenarnya ada realita apa sih yang terjadi di Danamon ini sehingga hingga pada hari ini SP Danamon mengadakan demonstrasi? Realitanya sebenarnya yang terjadi kesenjangan antara karyawan dengan manajemen itu apa? Oke, ya kita ini Danamon ini mungkin satu-satunya bank di dunia ya yang berhasil melakukan merging atas 10 bank yang lain dalam waktu yang singkat. Ya, Danamon satu-satunya dan berhasil dan kita survive. Kita itu punya histori ya, jatuh bangunnya Danamon ini panjang Pak, dan selalu survive. Itu yang membuat kita semangat, terutama kawan-kawan yang memang sejak tahun 90-an sudah ada di Danamon pasti merasakan bagaimana mereka merasakan kuatnya persaudaraan, kekeluargaan di dalam tubuh Danamon. Kita mungkin saat ini satu-satunya bank yang punya kampus istilahnya ya, di Ciawi itu satu-satunya kampus yang megah, besar, tempat kami belajar. Nah, itu menunjukkan bahwa dulu Danamon itu sangat komit ya terhadap peningkatan value-nya karyawan Danamon. All level, semua level, ngumpul semua di sana kalau mau belajar apa saja tentang perbankan, tentang ilmu-ilmu yang spesifik perbankan maupun yang ya soft skill, hard skill lah, semua kita latih di sana. Nah, itu menunjukkan bahwa kita ini memang sebagai sebuah organisasi besar punya komitmen untuk memajukan diri. Dengan cara memajukan manusianya yang kita anggap sebagai aset utama dalam sebuah organisasi itu, otomatis perusahaan akan ikut tumbuh ya. Nah, dalam perjalanannya hingga kita akhirnya berhasil melewati masa krisis, kemudian lepas dari BPPN, kemudian dijual ke asing, tentu dengan tema SEC ya dalam hal ini, tentu pola manajemennya berbeda. Kita nggak ada masalah, kita senang lah ada hal baru. Tapi semakin ke sini, yang kami rasakan, yang dikejar oleh Danamon hanya untung. Contohnya tahun ini, beberapa hari yang lalu, tanggal 25 Oktober, kita mengumumkan kinerja semester ketiga, untung 2,5 triliun, diumumkan di media, di publik. Ya. Pada saat yang hampir bersamaan diumumkan, kurang lebih 30% karyawan Danamon tengah semester ini dinilai buruk kinerjanya. Bagaimana mungkin sebuah organisasi besar menghasilkan keuntungan? Cek ke industri sejenis ya, paling tidak yang selevel lah. Dalam buku 3 di Indonesia ini ada Bank Danamon, Niaga, Permata, silakan dibandingkan. Kita yang kinerjanya relatif paling bagus ya.
Tapi bagaimana mungkin kinerja yang bagus itu bisa dicapai jika 30% karyawannya dianggap tidak bisa bekerja? Secara logika saja tidak mungkin, Pak. Ya. Jadi ini sepertinya memang, mohon maaf di tanda kutip bahasa kami adalah akal-akalan manajemen untuk melakukan efisiensi rupiah dengan cara nanti pada akhir tahun mereka-mereka yang berkinerja rendah ini otomatis nggak naik gaji, nggak dapat bonus, sehingga seolah-olah keuntungannya jadi besar. Itu yang sedih kita melihatnya. Ya, di luar itu, contoh tahun kemarin ya, tahun ini semester yang lalu, awal tahun 20%-an ya, kurang lebih 20% karyawan Danamon itu tidak naik gaji, tidak dapat bonus. Tapi di saat yang bersamaan kita pesta pora, Pak. Ulang tahun Danamon itu pesta 3 hari 3 malam. Ya, kemudian kita bikin gedung baru, kita beli tanah baru untuk bikin gedung baru lagi. Sementara manusia sebagai aset utama ini seperti itu perlakuannya. Jadi ada ketimpangan, ya. Memang ada ketimpangan. Belum lagi yang tadi Mas tanyakan, ketimpangan mengenai manajemen dengan karyawan yang level rendah. Sangat jauh. Ini disparitas gaji ya. Perbedaan gaji antara karyawan terendah yang paling rendah gajinya dengan pemimpin tertinggi itu ratusan kali lipat. Ya, betul-betul ini sebuah dunia kapitalistik di Danamon ini ya. Bandingkan saja dengan di Jepang misalnya, beberapa survei yang artikel yang saya baca di internet itu di Jepang perbedaan gaji antara karyawan terendah dan tertinggi itu tidak lebih dari 20 kali lipat. Di Danamon bisa ratusan kali lipat. 232 kali lipat pernah saya baca artikelnya di internet. Jadi di zaman sekarang ini Mas, zaman keterbukaan ya, zaman hidup di era yang ada Mbah Sakti, Mbah Google itu apapun kita bisa lihat ya. Nggak perlu lagi datang ke kantor pusat, tanya kepada manajemen, buka di Google semua bisa kita lihat. Ya. Sehingga nggak ada gunanya kalau manajemen memberitakan sesuatu yang sifatnya sebuah tanda kutip kebohongan, gitu ya. Percuma. Gitu. Justru membuat rakyat Danamon menjadi lebih antipati. Ya. Nah ini yang kita harapkan kepada manajemen adanya keterbukaan, ya, sehingga karyawan tenang bekerja, berkarir, kesejahteraannya meningkat, produktivitas tinggi. At the end yang untung ya perusahaan juga ya, gitu Pak. Baik, terima kasih Bapak Afif atas wawancaranya. Semoga nanti kedepannya harapan-harapan yang akan diinginkan oleh SP Danamon ini bisa tercapai. Baik, terima kasih Bapak Afif. Sama-sama. Demonstrasi yang dilakukan di daerah Tugu Tani Jakarta terpantau masih kondusif. Dan untuk mengetahui suasana di sekitar Tugu Tani Jakarta, kami akan kembali terhubung dengan reporter kami yang akan menyampaikan suasana terkait yang ada di sana. Dan seperti yang Anda lihat, pada saat ini ketua dari demonstran sedang melakukan arahan untuk para demonstran agar tidak terjadi menimbulkan tindakan-tindakan yang anarkis sehingga bisa menyebabkan tentunya ada kerugian baik itu dari pihak masyarakat dan juga para demonstran sendiri. Dan pada saat ini pada saat ini pihak kepolisian pun sudah mulai mengamankan area di sekitar lokasi gedung Danamon ini dan nantinya juga akan mengawal aksi long march yang dilakukan para demonstran menuju ke gedung Kuningan, menuju ke gedung Danamon Pusat, yaitu di Kuningan, Jakarta Selatan. Dan pastinya kami akan kembali menginformasikan kepada Anda nanti terkait dengan aksi long march dan juga teatrikal yang nantinya akan dilakukan oleh para demonstran selama mereka berorasi dan juga ketika mereka melakukan long march. Dan demikian yang dapat kami sampaikan, kembali lagi ke Anda, Fania. Baik, terima kasih atas laporannya. Selanjutnya kami juga sudah kembali terhubung dengan reporter kami yang berada di sekitar lokasi demonstrasi Sepultura memanggil. Dia akan melaporkan jalannya aksi demonstrasi. Dan seperti yang Anda lihat, di sini ada atraksi yaitu dari reog dan juga para pekerja-pekerja yang membawa pamflet bertuliskan stop PHK massal ya, dan juga tolak outsourcing, yang mana pamflet-pamflet tersebut tentunya berisikan tentang 10 tuntutan rakyat yang mereka mau dari pihak manajemen Danamon tentunya.
Dan saat ini untuk arus lalu lintas sendiri seperti yang Anda lihat, di belakang saya arus lalu lintas di sekitar jalan Kuningan ini memang terpantau sedikit terjadi kepadatan. Hal ini tentunya dikarenakan pendemonstran yang sedang melintas di jalan ini. Dan untuk arus lalu lintas yang ke arah Cikini juga terpantau terjadi kepadatan. Namun hal ini nantinya juga sedang diamankan oleh pihak kepolisian yang sudah dikerahkan dari pihak kepolisian Jakarta Pusat dan juga Jakarta Selatan yang tentunya mengamankan aksi demonstrasi pada siang hari ini. Dan seperti yang Anda lihat, ya inilah para demonstran dari Sepultura Black Friday yang menginginkan mereka dikembalikan hak-haknya sebagai pekerja yang mana sebelumnya mereka menuntut bahwasanya pesangon mereka belum diberikan. Padahal mereka diputuskan hubungan kerja dari perusahaan Danamon tersebut. Dan nantinya kami akan kembali menginformasikan terkait dengan suasana demonstrasi dari Sepultura Black Friday. Demikian yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda, Fania. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami masih akan kembali dalam program siaran langsung Sepultura Memanggil setelah jeda yang berikut ini. Mari kita bergerak. Sepultura memanggil Anda di Tugu Tani.